Udah pada pulang dari masjid ya? Oh iya ya. Jangan ganggu deh. Nah ini silakan dibaca Mas. Mas apa Mbak silakan nih. Ada yang mau baca ayatnya? Saya Ustazah. Monggo, Mbak Siti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Terima kasih Mbak Siti Fajria. Ya, Ustazah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Aminu, berimanlah. Kepada siapa? Billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada rasulnya Allah, kitabilladzi nazzala ala rasulihi dan kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya Allah, wal kitabilladzi anzala min qabl dan kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan kufur atau mengingkari hari kiamat, faqadalla dalalam baida sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, ini ayat ini memerintahkan kita untuk percaya pada Allah, pada Rasulullah, pada malaikat, pada hari akhir, dan kepada kitab ya. Nah ini perintah untuk percaya kepada hari akhir. Maka kita pun harus yakin dengan hari akhir ini. Ini tafsir. Ya. Hari akhir atau hari kiamat, sering hari akhir itu dikatakan hari kiamat, sama aja. Adalah hari berakhir proses kehidupan. Nah, karena kita dikasih nyawa, maka seluruh proses kehidupan ini berakhir. Makhluk hidup di alam raya ini berakhir. Pada hari itu, seluruh makhluk hidup akan mati dan hancur. Akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup. Ini hari akhir. Jadi, proses kehancuran makhluk hidup beserta alam raya. Dan alam ini menurut ilmuwan pun akan berakhir. Saya sudah kirim artikelnya menurut teori-teori sains. Nah, definisi hari kiamat sering dikatakan hari akhir. Yaumul kiamah, karena pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah kepada Robnya. Hari akhir diawali dengan kematian, bahkan kematian sendiri disebut al-kiamatus sugro. Ini hari hadis dari bisa dibaca, ini hadis dari Mas'ud As-Saqafi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada yang mau baca? Silakan Mas, Mbak. Teks hadisnya ini. Halo. Ya, Ustazah. Silakan, ada yang mau baca? Saya Ustazah. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Yakhrujud dakhalu fi ummati fayamkusu arba'ina qala la adri arba'ina yauman aw arba'ina syahran aw arba'ina amman fayab'atsullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibnu Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkuzun nasu sab'a sinina laisa bainas naini da adawatun thumma yursilullahu rihan baridatan min kibali syami fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu darratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidahu fayabqa syararun nasi fi khifati tayri wa ahlamis sibai la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamatsalu lahumus syaitan fayaqulu ala tastajibuna fayaquluna fama ta'muruna faya'muruhum bi'ibadatil awtani wa hum fi dzalika darun rizquhum hasanun aishuhum. Alas dadah. Dikit lagi. Lanjut dikit lagi. Tsumma yunfakhu fis suri fayas'aqun nasu. Tsumma yunzilullahu mataran ka'annahu talu fatanbutu minhu ajsadan nasi. Tsumma yunfakhu fihi ukhra faidahum qiyamun yangduruna. Tsumma yuqalu ya ayuhan nas halumma ila rabbikum waqinuhum innahum mas'uluna. Tsumma yuqalu akhriju li ba'thin nasi fayaqulu minkum fayaqalu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'una qala fadzaka yaumun yaj'alul wildana syiban wa dzalika yaumun yukshafu an saqin. Ya, terima kasih Mbak Iza ya tadi. Ya sudah. Nah, ini hadis dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW. Nah, kita artikan. Ini proses. Jadi kiamat itu pertama diawali dengan kiamat sugro atau tanda-tanda sugro, alamatus sugro. Nah, di sini ada alamatus sugronya. Seperti terjadinya banyak perzinahan, pembunuhan, kebebasan hidup, minuman keras di rajalela ya. Sekarang tanda-tanda sugronya sudah banyak, bencana juga di mana-mana gitu ya. Nah, ini ada tanda-tanda kubro. Tanda-tanda kubro itu diantaranya adalah terbitnya matahari dari barat. Sudah saya kasih tuh di artikel ya. Secara kajian sainnya ternyata matahari memang bisa di sebelah barat karena peredaran matahari itu rotasinya sesuai dengan rotasi bumi. Jadi bisa saja rotasi itu berputar, berpindah dari timur ke barat. Itu kajian sainnya. Kemudian yang kedua ada dabah. Dabah itu ada binatang melata yang keluar dari bumi dan bisa bercakap-cakap, teorinya itu. Yang ketiga ada Imam Mahdi ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang nanti saya jelasin di bawah ada, terus ada juga Dajjal. Akan turunnya Dajjal. Akan turunnya Nabi Isa ke muka bumi. Setelah Nabi Isa turun ke muka bumi, kedamaian dan banyak orang masuk Islam, termasuk orang Kristen juga masuk Islam, yang hidup pada masa itu, pada masa Nabi Isa turun, maka terjadilah kiamat. Nah, ini dah hadis tentang turunnya Dajjal. Ketika
ketika Dajjal dimulai dari turunan Dajjal. Yakhruju Dajjalu fi ummati, Dajjal keluar pada umatku. Jadi umat Islam masih ada ketika Dajjal ada itu. Apa cirinya Bu Dajjal itu? Kalau saya menemukan di hadis itu, saya ringkas nih di bawah tentang Dajjal itu. Ada Dajjal itu bermata mengaku Tuhan. Dajjal itu mengaku Tuhan, mengaku Allah. Dan turunnya di mana? Turunnya adalah di Yerusalem kalau teorinya. Makanya orang-orang Yerusalem, saya ceritakan kemarin, menanam pohon gorkot karena bagi mereka akan turunnya Masehi. Masehi bagi orang itu penolong, baru kita tuh Dajjal. Karena mengaku Tuhan, mengaku sebagai Allah, berbuat keanehan dan keajaiban. Jadi memang bumi itu setelah dia turun aneh. Keajaiban yang dibawa oleh si Dajjal ini. Buta sebelah mata kanannya. Jadi dia punya mata satu-satunya sebelah kiri. Kalau mata kanannya buta. Makanya ada beberapa kartun itu yang cuma mata satu, mungkin teorinya diambil dari Dajjal. Saya pernah lihat kartun anak-anak matanya satu. Kemudian di belakang Dajjal itu umat Yahudi. Nah, karena teori orang Yahudi, dia turunnya pun adalah di wilayah orang Yahudi. Jadi sebenarnya sampai akhir zaman peperangan antara Muslim Yahudi masih terus berlanjut, dan itu sampai timurnya Dajjal. Dan itu juga diakui orang-orang Yahudi, gitu anehnya ya. Hadis kita itu juga diakui oleh orang Yahudi, Dajjal akan turun. Bagi kita adalah rusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Bagi mereka adalah Tuhan. Penolong, Masehi itu penolong. Fayam arba'ina. Nah, Dajjal ini tinggal di muka bumi itu selama 40. Ini kata Rasul, Rasul melanjutkan, la adri, saya tidak tahu, arba'ina yauman, au arba'ina syahron, au arba'ina aman. Aku tuh tidak tahu, tidak dapat penjelasan lebih jelas lagi dari Allah ini. 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun si Dajjal tinggal di umat manusia itu. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam. Jadi Isa itu diutus setelah Dajjal turun. Ka'anahu Urwatu bin Mas'udin. Wajahnya Nabi Isa itu seperti Urwah bin Mas'ud. Kita juga tidak tahu ya Urwah bin Mas'ud. Berarti wajahnya Nabi Isa itu seperti orang Timur Tengah gitu ya, seperti orang Arab. Karena Urwah bin bukan seperti orang Cina sipit atau orang Asia yang warna kulitnya sawo matang, bukan, tapi seperti orang Arab seperti Urwah bin Mas'udin. Ayat lubuhu payuhlikuhu, kemudian Nabi Isa itu melawan Dajjal, payuhlikuhu, dan mengalahkannya. Jadi Dajjal itu mati, wafat oleh Nabi Isa alaihissalam. Suma yang kusuna susab asinin. Kemudian Nabi Isa ini tinggal bersama manusia 7 tahun. Jadi setelah menyalahkan Dajjal, beliau tinggal bersama umat manusia 7 tahun. Laisa bainasnaini ada waktu. Nah, ketika Nabi Isa itu tinggal bersama manusia selama periode itu, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan. Jadi semua itu sudah damai lah. Udah nggak ada perpecahan, peperangan. Pokoknya semua dalam naungan kesejahteraan Islam. Karena banyak orang Kristen aja masuk Islam. Betul-betul dunia itu damai. Tsumma yursilullahu rihan baridatan. Kemudian Allah mengutus, mengalirkan ya, rihan baridatan, angin dingin. Jadi angin itu kenapa sampai dikatakan rihan baridatan? Karena sangat dingin. Nah, angin ini karena dinginnya itu membunuh. Ada yang pernah tahu kisah yang dibunuh angin? Kaum Ad apa kaum Samud? Kaum Ad ya, yang dibunuh angin selama 7 malam, 7 hari 7 malam ya. Jadi diserang angin terus sampai mereka tidak bisa berkutik dengan angin itu, dan akhirnya sampai pada bertumbangan seperti pohon-pohon. Anginnya dingin dan bergerak keras gitu. Nah, kaum Ad itu berarti sama
kasusnya dengan kaum Ad. Cuman kalau kaum Ad kan lama karena itu siksaan. Kalau angin ini semilir aja, datang gitu ya. Nggak diceritakan seperti apa dah. Karena bukan siksaan, ini hanya sebagai bentuk untuk menghabisi seluruh kaum muslimin aja di muka bumi. Walayab ala wajhil ardi, tidaklah tinggal di muka bumi ini ahadun salah satu pun fikol bihi mithqalu darotin min khairin wal imanin ila qabadtuhu. Jadi angin ini berfungsi untuk mencabut nyawanya orang muslim yang, kata hadis ini, walaupun ada iman sedikit di dalam hatinya, walaupun ada kebaikan sedikit dalam dirinya, maka tetap kena sapuan angin ini. Jadi orang beriman tuh udah habis di muka bumi saat itu. Orang baik juga sudah nggak ada kebaikan, nggak ada orang iman, betul-betul bumi ini meninggal semua. Hatta law anna ahadakum, sampai seandainya salah seorang dari kalian itu, kata Nabi, dakhala fi kabadi jabalin. Sampai seorang itu tuh bersembunyi gitu di gunung, yang di gunung itu ada guanya terdalam. Jadi di dalam gua aja dakhalat su'alahi. Angin itu tetap masuk ke dalam gua itu dan membunuh orang yang bersembunyi tersebut. Hatta takbiduhu, sampai mencabut nyawanya orang bersembunyi dalam gua tersebut. Fayabqa sirarun nasi. Maka Pak, setelah orang mukmin itu habis, yang tinggal adalah sirarun nasi, orang yang buruk di muka bumi, yang perilakunya buruk, perangainya buruk, yang jahat-jahat gitu. Yang kejahatannya seperti apa, Bu? Fihipati toir, kata Rasul. Seperti kecepatan burung menyambar. Nah, pernah lihat kan burung elang menyambar mangsanya, gitu kan, cepat sekali. Nah, seperti itu kejahatannya. Jadi kalau pengen bunuh ya bunuh, pengen nyuri ya nyuri, pengen minum mabuk-mabukan ya mabuk-mabuk. Udah sudah nggak ada nurani lagi, udah nggak ada pikiran lagi, yang ada adalah keinginan-keinginan buruk. Wahlamis sibai, dan seperti binatang buas yang hendak menerkam. Kalau kita lihat di hutan-hutan itu, kalau ada binatang buas kan siapnya cuma menerkam. Adapun yang di depan mangsanya, apalagi sedang lapar gitu. Nah, seperti itu kejahatannya digambarkan. Layarifuna ma'rufan, mereka tidak tahu ma'ruf, kebaikan. Walayungkir, menyebarkan kemungkaran. Fatamatsalulahumus syaitan. Nah, dalam kondisi itu setan menjelma menjadi manusia, fatamatsalu itu. Jadi seperti kita hidup. Fayaqulu, setan itu, jadi karena udah ada orang beriman, setan bisa hidup. Fayaqulu, setan itu berkata kepada orang-orang sirorunasi tadi, alatas tajibuna, maukah kalian mendengar seruanku, katanya gitu ya. Istajaba yastajibu, menjawab seruanku. Fayaquluna, sirorunasi tadi, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Faya'muruhum bidatil, kata setan itu, ayo kalian nyembah berhala, nyembah patung lagi. Nah, mereka pada nyembah patung, nyembah berhala, sudah nggak ada lagi kekuatan menyembah Allah, itu sudah nggak ingat. Wahum fidzalika darun rizquhum. Nah, pada saat itu rizki mereka tuh melimpah. Jadi orang-orang kaya. Hasanun aisyuhum, dan hidup mereka itu penuh dengan kemakmuran. Nah, setelah kondisi begitu, maka summa yunfakhu fis-suri fayas'uqun nasu. Kemudian malaikat, apa yang meniup trompet itu? Malaikat Israfil. Israfil. Malaikat Israfil meniup trompet pertama. Trompet pertama ke manusia itu biasa, alam biasa, semua kacau balau, apa yes aku itu kacau balau, karena manusia tidak langsung mati. Di Al-Quran itu seperti wahum sukaro, orang-orang mabuk pada saat itu, padahal sangat karena siksa yang sangat besar. Bahkan orang yang menyusui aja sampai lupa kepada yang disusuinya. Datu hamlin hamlaha wataronasu sukaro, dan kau lihat manusia mabuk dan sampai
perempuan yang saja lupa sama anak. Jadi tidak sampai wafat ya. Nah, disiksa dulu di kiamat tersebut. Suma yunzilullahu mataran ka'anahu tallun fatakhbutu minhu ajsadun nasi. Kemudian Allah menurunkan hujan rintik-rintik. Nah, kemudian tumbuh jasad manusia itu ka'anahu tallun, seperti itu sayur mayur tumbuhnya itu. Makanya kalau orang meninggal itu sebenarnya yang nggak hancur itu katanya dalam teori sains pun adalah tulang ekor, dan ternyata juga dibenarkan oleh kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad SAW, memang betul tulang ekor manusia nggak hancur. Dan nanti ketika kiamat dibangkitkan lagi itu mereka dari tulang ekor itu mulai bangkitnya. Yang lain sudah hancur. Sumayung fi ukhra, dan kemudian ditiup trompet selanjutnya yang lain. Faidahum kiamah yang durung kepada mereka bangkit. Jadi hari kebangkitan, tiupan trompet terakhir itu. Sumayuqalu, kemudian dikatakan, ya, diseru oleh malaikat, ya Yohanes, wahai manusia, haluma ila rabbikum, bersegeralah menghadap kepada Tuhanmu. Ayo kita menghadap Tuhanmu, katanya. Waqifhum innahum mas'ulun, karena sesungguhnya kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kehidupan kalian. Makanya ini ayat ini ya, itu waqifhum innahum mas'ulun itu ada salah satu ayat Al-Quran. Itu bisa dicari ya kalau pas baca Quran. Ini baca ini Umar bin Abdul Aziz ketika membaca ini sampai pingsan beliau itu. Abdul Aziz tahu ya, Umar bin Abdul Aziz itu disebut sebagai khalifah kelima dalam Islam. Ketika membaca ayat ini sampai pingsan beliau itu. Khalifah terbaik setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena manusia akan diminta pertanggungjawaban hakikatnya. Termasuk kita semua di sini. Bersungguh-sungguhlah cari ilmu. Badan kita diisi ilmu, ruh kita diisi ilmu, hati kita biar pertanggungjawaban kita tuh ringan karena sudah punya ilmunya. Ketika ditanya gimana hidupmu, hidup saya sesuai dengan perintahmu ya Allah, perintah nabimu ya Allah, kan enak jawabnya. Suma yuqalu, kemudian malaikat itu menggiring akhrijul libasinar. Ada orang-orang yang digiring oleh malaikat untuk masuk ke neraka. Fayuqalu minkam. Kemudian ditanya pada Nabi itu, kata sahabat itu, berapa sih Nabi yang dikirim ke neraka itu? Minkam, berapa orang wahai Nabi? Fayuqalu, kata Nabi Muhammad, min kuli alfin, dari setiap 1000 orang, tis'atu mi'atin watis atun watis una, yang dimasukin ke dalam neraka itu ada 999 orang. Insya Allah ya, nauzubillah min dzalik. Dari 1000 orang ada 999 orang yang masuk ke dalam neraka. Makanya susah ya berbuat baik sepertinya gitu ya. Qala fadzaku yauma yaj'alu wildana syiba, kata Nabi melanjutkan, maka pada hari itu, karena lihat neraka aja udah ngeri gitu ya. Kata Nabi, yaj'alu wildana syiba, anak-anak kecil aja beruban. Pada beruban itu kan tanda susah, tanda udah tua ya, tapi anak kecil aja beruban karena susahnya hari itu. Itu hanya menggambarkan aja ya, anak kecil kan sudah nggak ada lagi, dibangkitkan nggak ada anak kecil. Kecuali anak kecil kan orang dibangkitkan dalam keadaan besar yang dikasih apa? Dihisab itu. Wadhalika yaumu yukshafu an sakit, karena betapa dahsyatnya, ngerinya pada hari itu, kata Nabi. Nah ini dari hadis ini bisa kita tahu bahwa pertama adalah diutusnya Dajjal, yang kedua Muslim itu orang beriman tuh habis semua. Di sebelum hari kiamat tuh diwafatkan semua. Nah kemudian juga ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah itu setelah dibangkitkan. Dan ternyata dari hadis ini kita tahu banyak banget yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita tidak masuk sana ya. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon untuk tetap masuk surga. Ini hari akhir. Tentang hari akhir, tentang perjalanan hari akhir.
Sementara nama-nama hari kiamat itu sendiri ada yaumul qiyamah, yaumul sa'ah, as-sa'ah, yaumul wa'id, yaumul din, ada yaumul hasrah. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, nama-nama kiamat itu adalah Ghasyiyah, Asy-Syakhah, At-Tamatul Kubra, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah. Banyak banget ya, bahkan ada nama surat tuh Al-Waqi'ah gitu, Al-Haqqah. Ada lagi Al-Ghasyiyah. Ini nama-nama surat yang dicematkan di Al-Quran. Karena kenapa? Mungkin saking ngerinya hari kiamat ini biar kita tersadarkan. Nah ini surat Al-Haqqah itu menceritakan hari kiamat. Ada yang mau baca silahkan. Al-Haqqah 13 sampai 18. Enggak. Mbak apa Mas? Saya Ustaz. Mbak Teti apa Mas Wahyu? Wahyu dulu aja. Wahyu ya, nanti Mbak Teti yang bawa. Enggak Mas Wahyu. Diartikan Mas. Langit. Belah. Rapuh. Boleh buka Al-Quran, boleh. Di Roja. atas kepala, di atas kepala mereka. Kok kepala? Dan membawa Arsy. Delapan. 8. Malaikat menjunjung ars hingga sana. Yang apa jawaban itu? Tuhan. Adalah latah faming ya. Jadi semua dibeberkan, tidak ada yang tersembunyi. Latah Pak. Tidak ada yang disembunyikan. Udah. Ini nerjemahinya nggak pakai teks Quran kan? Berarti bahasa Arabnya Mas Wahyu udah bagus itu. Terus aja Mas belajar. Jadi dai nanti. Jadi dai nerangin orang walaupun jadi perawat nggak apa-apa kan sambil berdakwah. Dilanjutkan Mas belajar bahasa Arabnya itu.
Faida nufikha fi suri nafkhatu wahidah. Ketika ditiup trompet ya oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil tugasnya belum ada nih karena niup trompetnya nanti. Nafkhatu wahidah, tiupan pertama. Jadi tiupan pertama kan ada dalam akidah Islam itu ada 3 tiupan. Tiupan pertama itu kiamat. Tiupan kedua itu seluruh makhluk diwafatkan, jadi semua diwafatkan sehingga bumi itu sepi, alam raya itu sepi. Yang ketiga, tiupan ketiga itu dibangkitkan di alam kubur. Ini tuh ada tiga tugas bisa dicari di Al-Quran, di Sunnah, tiga tiupan. Wahumilatil ardu wal jibalu. Kemudian humil ya itu kan bumi itu kandungannya banyak sebenarnya. Kenapa ada kata humil? Jibal juga kandungannya banyak. Di bawahnya itu ada magma. Di bawah bumi juga ada magma, di bawah gunung juga ada magma. Nah, isi-isinya itu dimuntahkan dengan cara apa? Padu kata, ada kata diadukan gitu loh. Sekali adukan aja langsung keluar isinya. Kayak kita nih punya gelas 2 jer gitu kan, isinya muncrat semua keluar. Nah, kita lihat pada hari itu waqa'atil waqi'ah. Terjadi kiamat. Waqa'ah, waqi'ah itu artinya pasti terjadi kiamat. Wangsa koti sawahiyah dan pada saat itu langit itu terbelah. Kalau teorinya yang sempat saya share di situ tadi di artikel itu kan ada sinar infra ya, sinar magma ya. Bukan sinar magma. Sinar apa di sempat saya share itu, nah itu akan membelah bumi dan itu sinar itu sangat membahayakan. Nah, sinar magma, namanya sama, lupa saya itu. Nah, kenapa langit seolah-olah rapuh, padahal sekarang kan kokoh sekali langit kita. Wal malak wala arjaiha dan malaikat di berbagai penjuru ya. Wayah milu arsarobika dan ada yang memanggul ars Allah di atas kepalanya itu 8 orang. Aros itu di atas kepalanya malaikat itu 8 malaikat yang manggul. Yaumaidin tu'raduna, pada hari itu diungkap, disingkap, dipresentasikan, latah pamit tidak ada yang tersembunyi. Nah, ini tentang hari kiamat. Jadi semua tersembunyi. Semua terungkap. Nah, sekarang yang waqiahnya Mbak Teti, silakan. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Terjemahin, Mbak. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat ya Ustazah. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Terjadinya tidak dapat didustakan. Khafidatur rafi'ah. Kejadian khafidatur rafi'ah, jadi tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang meninggikan suatu golongan. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa bussatil jibalu bassa. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya ya Ustazah. Ya. Fakanat haba'an mumbassa. Dan dijadikannya menjadi 3 golongan.
Haba itu kayak debu, butir gitu. Debu, Ya, seperti debu yang berterbangan. seperti butiran yang berterbangan. Nah, baik Mbak, terima kasih Mbak Teti sudah Ya, diterjemahin tadi. Kita waqatil waqiah. Nah, kita lihat dari bahasa ini waqatil, kemudian khafidatu, rojat ya, rujat, musat. Nah, ini fiil apa ini? Waqaat, rojat, musat itu fiil apa? fi'lul Madi. madi. Betul, Mbak Iza, Mbak Titi itu fiil madi. Jadi fiil madi itu, kenapa fiil madi yang dipakai di hari kiamat? Kan harusnya fiil mudhari secara teorinya, belum terjadi, betul nggak? Ini bahasa Quran itu kenapa rata-rata di fiil madi? Coba ini aku juga sama. Nofiho, ya, humilat, syakat, pangsyakat, ya. Ini fiil madi. Kecuali yahmilunya ini. Karena belum terjadi ya. Ini yahmilu itu dore. Nah, ini tentang cerita-cerita kiamat itu di Al-Qur'an sering pakai fi'il madi. Apa rahasia Qur'annya itu? Biar kita yakin. Jadi fi'il madi dipakai Qur'an itu. Kalau ada fi'il madi dipakai Qur'an berarti ini pasti terjadi. Tidak bisa diragukan dan ini penuh keyakinan, kita harus yakini pasti terjadi kiamat itu. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Jadi pasti terjadi. Laisa liwaqatiha kadibah. Nah, tidak ada tidak ada yang bisa mendustakan hari itu sampai ada kadibah. Khafidatu rafiyah, pada hari itu ada yang direndahkan, warofai'ah ada yang ditinggikan. Maka di ayat selanjutnya itu wakuntum azwazang salasah, nah di bawahnya itu akan dibagi 3 golongan, wasabikun orang yang sabikul awalun, golongan-golongan pertama zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu ada orang-orang masuk surga udah terdeteksi, ada 10 sahabat dijamin masuk surga, ada 70.000 sahabat kata Nabi yang mau masuk surga. Nah, maka sabikun awalun tuh banyak dan surganya berbeda. Kemudian ashabul maimanah ashabul maimanah ada golongan kanan. Nah, golongan kanan tuh mudah-mudahan kita masuk di sini. Wasabul mas'amah golongan kiri disebutkan di situ semua. Maka ada khofidnya siapa? Golongan kiri. Rofi'atun siapa? Yang asabikul awalun dan golongan-golongan kanan. Jadi Allah tinggikan pada masa itu. Darujatil abduruja, dan ketika bumi diguncangkan. Wabusatil jibalu basa, dan ketika gunung dihancurkan. Fakadat habaan basah seperti debu. Berhambur-hamburan. Nah, ini kiamat menurut Al-Waqiah, dan banyak ya, coba dibaca sendiri tentang kiamat. Ada juga Al-Qari'ah ini kalau saya illustrasikan seperti ini, kiamat itu kehancuran bumi dan alam semesta. Nah, ada nama-nama lain kiamat, ada yaumul kiamat dan sebagainya. Ada sekitar 27 nama hari kiamat. Nah, tentang hari kiamat. Tadi tanda-tanda yang besarnya sudah saya sebutkan, seperti turun matahari terbit dari barat, ada Dabah, kemudian ada Nabi Isa, Dajjal, Imam Mahdi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke surga neraka. Masih ada yang masuk. Setelah pelajaran saya masih ada pelajaran lain ya? Iya, Ustazah. Ya, kita jelaskan. Udah jam 16. Nah, ini juga tentang surga dan neraka. Setelah saya jelaskan sekilas saja. Teori-teori kiamatnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini tentang an-naru, al-jannatu wan-naru. Nanti ada prosesnya. Proses manusia setelah kiamat. Nah, ini adalah teori-teori kiamat menurut para ahli.
Ada ahli geologi, kemudian ahli astronomi. Kalau astronomi itu katanya daya tarik menarik yang tidak seimbang. Kalau geologi itu, jadi bumi itu berkembang terus-menerus sehingga menekan atmosfer. Nah, akhirnya jadi meledak, gitu, menurut teori geologi. Kalau menurut ahli fisika, nah matahari ini sebagai sumber energi itu lama-lama akan berkurang. Ada lagi teori yang baru itu malah semakin besar energinya, maka akan mecah kemana-mana. Maka jadilah kiamat. Terus ada lagi beberapa ahli seperti astronomi dari sarjana astronomi. Oh, nggak kelihatan, hilang paling. Ya, biasanya hilang. Nampak saja. Udah kelihatan? Belum? Belum Belum saja. saja. Ntar saya Belum saja. Nah, udah. Dalam Ya. Jadi fase-fase kehidupan setelah kiamat itu ada fase yaumul barzah. Manusia dikumpulkan di alam barzah. Sampai sekarang Nabi Muhammad masih di alam barzah. Karena surga neraka belum ada. Kemudian setelah alam barzah, ini hadis ayat-ayatnya. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa dal kitab wa jabin nabi wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kemudian yaumul hasr. Setelah ada yaumul ba'ats, manusia dibangkitkan, ada yaumul hasr, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini mulai penyiksaannya mulai di yaumul hasr. Perilaku manusia akan kelihatan ketika berkumpul yaumul hasr. Ada yang kata Nabi, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang melompat, ada yang berlari, ada juga yang berjalan dengan kepalanya. Nauzubillah min dalik, ya, berjalan dengan kepala. Kata Nabi, apakah bisa? Kok bisa jalan? Bisa, seperti kita aja berjalan dengan kaki, tapi itu penyiksaan bentuk. Ada yaumul hisab, hari perhitungan manusia. Wasofa yuhasabu sabayasir, ini tidak akan tersembunyi setiap perilaku kita sedikit pun. Ada yaumul mizan, diletakkan timbangan untuk mengukur amal kebaikan. Jika kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan selamat. Tapi jika keburukan kita lebih banyak, maka kita akan sengsara. Yaumul jaza, ini diberi pembalasan. Yauma tuzakulu nafsi bima kasabat wa zamal yaum innallaha sari'ul hisab. Kemudian setelah yaumul jaza dimasukkan ke jannah wanar dan dibentangkan sirat untuk menuju ke surga tersebut. Surga itu dengan hal yang dibenci, sementara neraka dengan hal yang disenangi. Ini bisa dibaca tentang surga, ya. Wasiqalladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berkelompok-kelompok. Hatta idza jawa futihat abwaaba qala lahum hazanatuha. Nah, ketika sampai di pintunya, dibukalah pintu itu. Silahkan masuk. Alam yatikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Apakah belum sampai kepada kalian rasul-rasul menyampaikan ayat Allah? Nah, ini tentang orang kafir. Sementara orang beriman, wasiqal ladzina taqau. Orang-orang takwa digiring robahum ilal jannah, ke surga, zumaro, secara berkelompok, hatta idza ja'uha futat abwabuha qala mazanatwa. Ketika sampai di buah pintunya disuruh masuk, assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, ini lihat, orang bertakwa masuk surga juga kekal selamanya. Orang masuk neraka juga kekal selamanya. Khalidina fiha. Ila dkhulu abwa jahannam khalidina fiha. Fabisal maswal mutakabbirin. Jadi perhatian kita, ya. Surga neraka itu kekal, maka kita harus lebih baik. Ini Zumar, bisa dibaca sendiri suratnya, ayat 747. 174. Nah, ini tentang surga. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatir ala qalbi bashar, kata Nabi. Surga itu tidak pernah terbertik oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbertik oleh hati. Pokoknya nggak ada keindahannya. Hebat, surga itu indah sekali.
Kemudian ada nama-nama surga. Sementara neraka ini, gambaran saja gambar-gambar ini. Neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat hebat dan dahsyat bagi orang yang kafir, orang musyrik, dan orang uidat lil kafirin. Fa'ilam tab'ulan tab'alu fatakun naralat yahudu nasi wal hijarah uidat lil kafirin. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan bagi orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab, ayat kedua, orang-orang kafir dari ahlil kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka neraka jahanam kekal. Yang ketiga, innal munafiqina fi darki asfala minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dan di neraka. Tadi orang kafir, orang musyrik, orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik dari ahli kitab, atau musyrik tidak ahli kitab pun kan banyak ya, sebenarnya menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Kemudian orang munafik. Begitu ya. Udah jam 16.9. Ada pertanyaan sebelum itu? Mungkin satu aja apa berapa ini? Materinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya Mbak materinya? Sekarang kelihatan. Kelihatan. Udah kok udah kelihatan. Oh, kalau mau ada yang didiskusikan, kalau enggak kita tutup soalnya udah bagian kelas yang lainnya. Bisa dipahami ya? Ini Insyaallah. Insyaallah bisa saja. kita agak cepat-cepat nyampaikannya. Materinya banyak banget sebenarnya. Karena terbatas waktu. Baik ya, nanti bisa dibaca sendiri. Di resume Ini nggak bisa mah waktunya aja udah jam 4 tadi. Iya, udah jam 4. Baik ya, nanti bisa di grup WhatsApp. Besok kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh besok kita di WhatsApp aja biar lebih banyak daripada di ini ya di Meet. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.